kepada masjid dari luar, silakan para memasuki area dalam masjid akan segera dimulai. Wes Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hanya Allah lah yang pantas mendapatkan puji-pujian dan sesembahan dari kita semua. Nahmaduhu, kami memujimu. Wa nasta'inu, kami mohon pertolongan padamu. Wa nastaghfiru, kami mohon ampunanmu. Wa na'udzubillahi min syurri anfusina, dari kejahatan kami berlindung daripada kejahatan diri kami. Wa min sayyiati amalina, dan dari kejahatan seluruh perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah akan beri petunjuk, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di luar juga, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan kepala kita kepada yang berhak mendapatkan sanjungan, pujian, sesembahan dari kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih-Nya, dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dipenuhi barokah ini. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapatkan ridho, karunia, keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan memberikan kita hidayah, akan memberikan kita rezeki, akan memberikan kita jalan keluar atas segala kesulitan yang kita hadapi, dan yang kelak akan memberikan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Juga selawat kepada manusia yang sempurna yang telah membawakan risalahnya dari langit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya kitalah yang nanti yang akan mendapatkannya di yaumil akhir. Ibu-ibu, tema pengajian pada sore hari ini adalah menyambut Ramadan dengan taubat. Banyak cara orang menyambut Ramadan. Ada yang dengan sudah beres-beres rumahnya, ada yang dengan mempersiapkan makanan untuk buka dan sahur, ada yang dengan menasehati anak-anaknya untuk memberi bekal terhadap menjalani bulan Ramadan. Ada juga yang sudah pesan tiket untuk mudik ya. Ada juga yang sudah pesan tiket jauh hari untuk mudik. Dan apapun yang dipersiapkan, jangan lupa kita sebagai orang yang dilumuri dengan dosa, menyambutnya dengan taubat. Karena sesungguhnya dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini, mungkin 11 bulan yang telah berlalu, mungkin 2 tahun yang telah berlalu, atau mungkin seumur hidup kita telah menggumpal menjadi hitam di dalam hati kita, yang kelak dosa-dosa itu yang menghalangi kita daripada kenikmatan-kenikmatan ibadah yang akan Allah sajikan nanti di bulan Ramadan. Kenikmatan-kenikmatan ibadah, manisnya iman tidak akan kita dapatkan apabila di dalam hati kita menggumpal dosa-dosa yang begitu berat yang belum Allah ampuni. Karena itulah bagaimana kita pada sore hari ini mempersiapkan tersungkur hina di hadapan Allah, bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa, yang ingin memasuki bulan yang begitu indah yang telah disediakan Allah, bulan Ramadan, di mana disebutkan wa futihatis abwaaba jannah. Allah akan membuka pintu surga pada bulan Ramadan itu, ibu-ibu. Jadi Allah akan membuka pintu surga di bulan Ramadan. Dan siapa yang akan memasuki bulan Ramadan pintu surga tersebut? Siapa yang bisa merasakan wanginya surga? Adalah orang-orang yang telah dirahmati Allah dengan kebersihan jiwanya,
kebersihan jiwa lahir batin, kebersihan daripada segala dosa-dosanya. Karena itu tidak ada jalan lain bagi kita adalah memohon ampun, pertaubatan kita sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga nanti ketika bulan Ramadan kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Banyak orang Ramadan berlalu tetapi tidak sama sekali meninggalkan bekas sama sekali dalam dirinya, bahkan setitik noda dosa pun tidak terampuni kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga. Itu yang paling ditakutkan, karena sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah berkata, Nabi itu jarang sekali menghujat atau memberi kata-kata yang menyakiti. Tetapi kali ini Nabi sungguh-sungguh berkata, celakalah, dengan bahasa itu, celakalah umatku yang memasuki bulan Ramadan tetapi dosanya tidak terampuni. Nah, itulah yang menyebabkan kita betapa khawatirnya kalau kita diantaranya, kita memasuki bulan Ramadan tetapi dosa tidak terampuni. Kenapa dosa itu tidak terampuni? Karena sesungguhnya kita masih memiliki beban dosa yang banyak yang tidak kita mohonkan ampun kepada Allah, karena sesungguhnya dosa dan ibadah itu tidak bisa disatukan. Gitu. Orang-orang yang berdosa, orang yang berlumuran dosa dan dia tidak mau taubat kepada Allah, tidak akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Dia tidak akan bisa merasakan betapa khusyuk, masyuknya berdekatan, bermesraan dengan Allah di waktu malam. Dia tidak akan merasakan bahwa zikir-zikirnya akan sampai kepada Allah. Orang yang penuh dengan dosa dipastikan sholatnya tidak akan khusyuk. Dipastikan sholatnya pikirannya kemana-mana. Dipastikan kalau dia membaca Al-Quran pengen cepat selesai. Nah, kira-kira kita mau gak Bu, di bulan Ramadan ini Allah memberi kekuatan kita untuk beribadah. Sholat bisa dengan khusyuk, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, sampai ketika selesai, kok udah selesai ya gitu. Dan ketika kita tadarus, kok sudah selesai ya 1 juz, cepet banget. Bukan menghitung-hitung halaman sisa, berapa lembar lagi ya, berapa lembar lagi. Bahkan sepertiga bulan Ramadan, Masya Allah sudah khatam. Saking apa? Saking asiknya kita membaca Al-Quran gitu. Seolah kita memang sedang berbicara dengan Allah. Dan ketika imam sholat malam, sholat taraweh, melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran, semakin panjang kita semakin terenyuh, semakin terbawa, semakin nyaman, semakin merasakan nikmatnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, keadaan itu tidak bisa diperoleh oleh orang-orang yang berlumuran dosa. Tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang berlumuran dosa. Karena itu marilah pada sore hari ini, pada kesempatan ini, kita serahkan, kita bawa semua dosa-dosa kita ini. Abu laka binikmati alaya wa abu bizanbi. Ya Allah, aku mengakui nikmatmu terlalu banyak, tetapi aku juga mengakui dosaku terlalu banyak. Sampaikan pengakuan dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Allah, betapa mudahnya aku berbuat maksiat, betapa mudahnya aku berbohong, betapa mudahnya lisanku menyakiti orang lain, betapa mudahnya kakiku melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, betapa beratnya aku membaca Al-Quran, betapa beratnya aku patuh terhadap orang tuaku, betapa hatiku tidak pernah bergoncang melihat kemungkaran-kemungkaran yang terlihat pada saat ini. Betapa aku bisa tidur nyenyak, padahal di sekelilingku banyak orang yang sedang menderita, yang bunuh-bunuhan, orang-orang muslim yang teraniaya, kezaliman-kezaliman. Aku bisa tidur nyenyak ya Allah.
bawa dosa-dosa kita sebelum Ramadan ini. Kalau kita umur 30 tahun, mungkin bawa 20 tahun dari hidup kita ini yang penuh dosa itu, bawa kepada Allah. Sehingga kita bisa merasakan manisnya iman. Kita bisa merasakan bahagianya ketika kita bisa puasa. Menahan lapar kita, menahan dahaga kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melakukan semua ibadah-ibadah kita buat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdiri sholat, kita betul-betul merasakan Allah melihat kita, Allah bersama kita. Tidak kita lewatkan waktu-waktu berharga di mana saat itu Allah banyak sekali mengabulkan doa-doa umatnya. Sekali lagi ingin saya ulang lagi bahwa sesungguhnya dosa itu tidak bisa disatukan dengan kebaikan. Gitu. Dosa itu penghalang daripada kita nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dosa itu pula lah yang menjadikan Ramadan kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Gitu. Kira-kira mau nggak, Bu? Padahal pada saat Ramadan kembali lagi apa? Surga dibuka. Surga dibuka, silahkan masuk, silahkan ahlan wa sahlan, ya ibadi, ya hambaku, silahkan masuk lewat pintu arah manapun. Karena sesungguhnya puasa itu, Allah mengatakan puasa itu tidak ada satupun timbangan yang bisa menimbang pahala puasa. Luar biasanya itu. Tidak ada satupun timbangan yang bisa menimbang pahala puasa. Kata Allah, nggak usah ditimbang-timbang pahala puasa tuh, nanti aku yang ngasih balasannya. Gitu. Bayangin, Allah sendiri yang akan memberi balasan, karena sesungguhnya itu puasa itu untukku. Tapi puasa yang seperti apa? Tadi puasa yang ketika kita memasukinya adalah kita dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Menyesal dengan segala kemaksiatan yang kita lakukan. Menyesal kita pernah menyakiti orang tua kita. Menyesal kita pernah bergibah ngomongin orang lain. Menyesal kita ketika kita tidak bersyukur kepada Allah. Menyesal ketika panggilan azan tidak kita datangi. Menyesal ketika satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Penuh penyesalan, penuh taubat. Sehingga nanti tadi kita masuk ke dalam puasa yang Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Puasakan pikiran kita dari berpikir tentang maksiat. Gitu. Mungkin masa lalu kita atau kemarin-kemarin kita pikiran kita masih punya maksiat. Maksiat durhaka, marah terhadap orang tua. Maksiat terhadap pasangan hidup kita. Maksiat terhadap melakukan hal-hal yang Allah benci. Gitu. Puasakan itu semua. Puasa dari berbicara keburukan orang lain, berbicara yang menyakiti orang lain, berbicara yang malas ketika kita mendatangi majelis-majelis taklim. Gitu. Saya kadang-kadang salut terhadap ibu-ibu yang rajin sekali berangkat ke majelis taklim. Ada kadang-kadang dalam satu hari itu pagi dia di sini, siang di sini, sore di sini, gitu. Itu tidak bisa diberikan kepada siapapun hidayah itu kecuali yang Allah berikan, gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sudah berangkat ke majelis taklim, jangan sampai itu adalah hidayah yang Allah titipkan kepada kita, yang bisa jadi kalau kita abaikan, sekarang berangkat, besok enggak lagi, besok enggak lagi, akhirnya kita merasa enak, enggak berangkat juga enggak apa-apa kok, gitu. Berarti kalau kita sudah menganggap enggak berangkat ke majelis taklim itu tidak apa-apa, artinya sudah tercabut satu hidayah buat kita. Yang biasa ngaji setiap hari, yang biasa sholat malam, yang biasa sholat duha, sekali dua kali kita lewatkan, kok enak ya, nggak sholat duha, kok enak ya nggak bangun tengah malam. Itu harusnya kita tersungkur nangis,
bahwa sesungguhnya saat itu hidayah sudah tercabut daripada kita gitu. Karena sesungguhnya Allah selalu memberi hidayahnya terus menerus kepada kita, tetapi kita yang selalu mengabaikannya. Kenapa Allah beri hidayah kepada kita? Karena sesungguhnya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tuh gak pengen kita masuk neraka gitu. Kalau ada yang paling tidak ingin hambanya masuk neraka, itu adalah Allah. Karena itu selalu diingatkan, selalu diberi peringatan, diberi tempat-tempat yang mustajab, diberi hidayah. Itu sebenarnya Allah gitu. Tiba-tiba kita pengen mencuri, misalnya mengambil punya orang lain. Ketika kita tidak jadi karena ketahuan, itu adalah hidayah. Ketika kita pengen ngomongin orang lain, tahu-tahu ada yang orang itu ada di situ yang kita omongin, itu juga hidayah gitu. Jadi begitu banyak cara Allah memberikan hidayah kepada kita. Seorang maling yang ketangkep digebukin gitu, itu juga sebenarnya hidayah supaya maling itu bertaubat gitu. Supaya tidak melakukan kejahatan itu lagi sehingga dia ditangkap. Tapi kalau ketika ada seorang koruptor kelas kakap ratusan miliar dipenjara dengan enaknya, ada AC-nya, tempat tidurnya, bisa makan nasi padang, hati-hati, itu bukan kasih sayang Allah. Justru bisa jadi itu istidraj. Allah biarkan masyita, terserah kamu. Kamu mau berat apapun, kamu mau mencuri uang negara, mau merampok hak rakyat, terserah kamu. Nah, itu yang harusnya kita takutkan gitu. Allah membiarkan kita. Jadi ketika Allah membiarkan kita tidak sholat malam, ketika Allah membiarkan kita tidak lagi ikut pengajian, hati-hati. Jangan-jangan itu istidraj. Allah sudah muak sama kita, sudah malas sama kita, udah terserah. Jadi sedikit apapun itu hidayah, pegang kuat-kuat. Tiba-tiba kita kepikiran, aduh kita belum sholat duha, antarlah, jangan sampai kayak gitu, langsung kita lakukan gitu. Karena boleh jadi ketika entarlah, kemudian Allah mengabaikan kita, dikasih kita kesibukan lain yang pada akhirnya habis waktunya duha. Pun ketika kita terbangun tengah malam, itu adalah hidayah. Hidayah itu karunia yang paling besar buat kita. Terbangun di tengah malam, tapi kalau kita lihat jam, oh masih jam segitu, bentaran lah, tidurnya masih enak gitu. Jam 3 masih nanti lagi, jam 4 akhirnya azan subuh berkumandang. Kita perlu nangis, ya Allah, Engkau telah beri hidayah aku, tapi aku abaikan gitu. Aku abaikan. Jadi ketika Allah titipkan hidayah pada kita, pegang itu kuat-kuat. Bisa jadi sesaat lagi Allah abaikan kita gitu. Allah abaikan kita. Kembali lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah begitu pemurahnya membagikan potongan-potongan diskon untuk dosa-dosa kita gitu. Allah begitu pemurahnya melipat gandakan ibadah-ibadah kita, pahala daripada ibadah-ibadah kita. Karena itu tidak ada satupun orang yang bersyahadat di dunia ini tidak bahagia ketika memasuki bulan Ramadan. Betapa banyak potongan-potongan yang Allah berikan untuk dosa-dosa kita. Bahkan bayangkan ibu-ibu, seandainya kita sholat sujud terus selama 80 tahun ya. Kita umurnya belum tentu sampai 80 tahun, tapi seandainya kita beribadah sujud, sholat, beribadah terus-menerus selama 80 tahun, mungkinkah kita masuk neraka? Mungkinkah surga tidak dibuka buat kita? Mungkinkah masih ada tersisa dosa buat kita? Insya Allah enggak. Ketika kita betul-betul bisa sujud beribadah tok selama 80 tahun, insya Allah kita bersih. Dan
dari seluruh bulan yang Allah berikan ada yang namanya Ramadan. Dan dari 30 hari di bulan Ramadan ada satu malam. Ada satu malam yang nilainya 80 tahun beribadah. Apa? 80 tahun beribadah. Itu yang akan kita kejar. Gitu. Itu yang akan kita kejar. Melesat langsung dari pahala-pahala kita yang baru sedikit, dari bekal-bekal ibadah kita yang baru sedikit, langsung melesat sama dengan khairun min alfi syahri gitu. 80 tahun 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan atau 80 tahun kita beribadah. Dialah malam Lailatul Qadar. Maka kita tidak lagi bisa memilah-milih kecuali tadi bagaimana kita berburu malam Lailatul Qadar. Dan sekali lagi, orang-orang yang memasukinya dengan penuh dosa dan tidak minta ampun kepada Allah dan tidak bertaubat kepada Allah, tidak akan Allah perkenankan memasukinya gitu. Maka tadi kembali lagi, mari kita datangi Allah, bahwa pada hari Senin Allah insya Allah berkenan memberi kita waktu, kesempatan untuk memasuki bulan yang indah itu, yang di sana ada sajian-sajian ibadah yang terus menerus. Kalau di Purbayan ini Masjid Nurul Huda mulai habis subuh, ya, habis subuh, dan kemudian nanti jam 10 ada lagi pengajian walaupun seminggu sekali. Kemudian ada buka puasa bersama, ada tausiahnya juga. Kemudian tarawih bersama, tadarus bersama. Terus-menerus itu sajian yang Allah berikan kepada kita karena Allah cinta kepada kita, tidak rela apabila kita masuk ke dalam nerakanya Allah gitu. Jadi Allah tuh sebenarnya tidak rela. Pada suatu hari ketika setelah perang, di mana keadaan sangat kacau, ada seorang ibu mencari anak bayinya. Dia terlepas dari anak bayinya. Dan ketika anak bayinya itu dihadapkan kepada ibunya, bagaimana? Seorang ibu yang terlepas dari bayinya, dan ketika bayinya ditemukan, betapa bahagianya seorang ibu itu. Langsung didekap, disusui, pokoknya semua orang terharu ketika melihat itu. Dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Wahai sahabat-sahabatku, mungkin nggak, kata Rasulullah, mungkinkah si ibu itu yang telah lama tidak bertemu dengan bayinya, kemudian mengambil bayinya dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar? Sahabatnya, enggak mungkin ya Rasulullah. Seorang ibu itu sangat sayang terhadap anaknya. Tidak mungkin seorang ibu mau melempar bayinya ke dalam api yang berkobar-kobar. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya Allah lebih daripada ibu itu dalam mencintai hambanya. Allah itu begitu mencintai kita, tidak rela apabila kita masuk ke dalam neraka. Maka disajikanlah bulan yang mulia, yang di sananya banyak pengampunan, banyak melipat gandakan pahala. Ibadah yang kecil bisa jadi besar. Dan kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu para setan. Sedemikian Allah itu menginginkan kita untuk masuk ke dalam surga. Lalu kenapa kalau memang masih setan dibelenggu, kok masih ya ada yang maksiat di bulan Ramadan? Kok masih ya ada yang bergibah di bulan Ramadan? Kok masih ya ada yang malas sholat malam? Bahkan mungkin ada yang tidak sholat wajib, hanya ikut puasa saja. Lalu apa artinya setan dibelenggu? Setan memang dibelenggu. Sehingga tadi, kalau di bulan lain puasa Senin Kemis aja berat ya Bu ya, tapi di bulan Ramadan tiap hari kita sanggup melakukannya. Bahkan anak-anak kecil atau waktu kita kecil sering ada bercandaan gini, kamu mau nggak dikasih uang 1 juta? Dulu kan 1 juta banyak. 1 juta, tapi kamu buka puasanya, gitu. Pasti nggak mau. Atau walaupun tidak ada yang melihat, kita tidak mau mencuri-curi minum atau makan.
Nah itu artinya betapa setan dibelenggu gitu. Dibelenggu, tapi hanya tangan yang dibelenggu. Sementara mungkin kakinya masih bisa menggoda manusia, mungkin mulutnya bisa masih menggoda manusia bagi orang-orang yang memang lemah imannya. Tapi intinya ketika bulan Ramadan banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak kita lakukan di bulan lain, tetapi di bulan Ramadan kita melakukannya gitu. Kembali lagi dalam keadaan bertaubat tadi, mendatangi bulan Ramadan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Sebelum memasuki itu mari kita bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, bersihkan dari perbuatan maksiat-maksiat kita. Apapun yang bisa menjadikan jalan kita untuk maksiat, mari kita tutup. Misalnya apa? TV gitu. Jangan salah kalau kita melihat pemandangan-pemandangan yang membuka aurat, itu juga termasuk maksiat. Atau infotainment yang banyak menggunjingkan artis-artis, itu juga maksiat. Berbicara yang tidak berguna juga maksiat, apalagi berbicara ngomongin orang lain. Jadi yang kita puasakan pikiran kita, hati kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, seluruh tubuh kita dari perbuatan jalan-jalan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bersihkan itu semua. Kalau di HP kita masih ada barang-barang yang maksiat, misalnya nomor-nomor telepon yang bukan dari muhrim yang selalu mengganggu kita, hapus. Atau foto-foto yang memang tidak baik gitu, film-film yang tidak baik, hapus. Bagaimana kita berusaha mensucikan diri kita sehingga nanti pada saat Ramadan kita masuki tadi, kita sudah dibuka semuanya sama Allah. Silakan masuk, nikmati ibadah-ibadah yang telah aku sajikan gitu. Dan tadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wisudanya dengan Ramadan yang akan kita lalui dengan baik, dosa-dosa kita Allah ampuni, semua persembahan ibadah sudah kita lakukan. Wisudanya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Apa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang merasa jijik ketika dia melakukan maksiat sekecil apapun. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang rakus terhadap amalan-amalan yang Allah perintahkan gitu. Jadi kalau orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan dosa sekecil apapun, seperti ada gunung Uhud yang jatuh ke dalam badannya gitu. Atau di samping lain ada lagi orang yang bertakwa itu adalah orang yang berjalan dengan penuh kehati-hatian. Ini haram enggak? Ini halal enggak? Ini berguna untuk duniaku atau akhiratku? Ini manfaat enggak? Gitu. Nah, orang-orang yang bertakwa ketika kita di akhir Ramadan sudah memiliki sifat itu, gitu. Ini baik enggak saya katakan? Ini baik enggak untuk duniaku? Kalau saya pakai ini, baik nggak buat akhiratku? Jadi berkacanya adalah bagaimana kebaikan-kebaikan itu bernilai akhirat, bernilai akhirat. Kemudian ketika di bulan Ramadan itu tadi kita harus tahu di mana waktu-waktu mustajab, gitu. Waktu-waktu mustajab. Kira-kira di mana, Bu? Waktu sahur, ya. Jangan sampai kita setel itu yang bercanda. Masya Allah, penting ya ketawa-ketawa itu. Bercanda di waktu sahur itu pada saat kita waktunya bermunajat gitu. Waktunya Allah turun ke bumi, wabil ashar hum yastaghfirun. Waktunya sepertiga malam itu adalah di mana Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Mungkin pada saat-saat kemarin itu kita minta doa supaya anak kita itu nurut, supaya anak kita itu soleh, supaya juara kelas, supaya mau belajar, belum Allah kabulkan.
Insya Allah mungkin ketika kita tadi sepenuh hati di waktu sahur itu berdoa gitu. Sebelum makan sahur atau sesudah sahur, pokoknya tidak ada yang kita lakukan kecuali dalam beribadah. Bahkan kalau bisa nggak banyak ngobrol gitu, nggak banyak lagi ngobrol ya. Kalau kita sudah capek berdoa, berzikir, baca Al-Quran, itu aja kerjaannya. Berzikir, baca Al-Quran atau berdoa gitu. Nggak ngobrol, nggak marah-marah, nggak ngamuk-ngamuk, nggak ya banyak bahwa ini adalah waktu emas saya berdoa kepada Allah. Sesungguhnya selama puasa pun waktu makbul. Jadi orang puasa itu doanya dikabulkan sampai ketika dia berbuka. Ketika puasa juga waktunya makbul. Jadi istinya sepanjang hari di bulan Ramadan itu waktunya makbul untuk kita berdoa. Maka kita akan berdoa pada waktu selama puasa. Saya selalu ditegur oleh anak saya kalau ketika puasa itu banyak ngobrol. Walaupun sama teman lama, walaupun sama konsumen, yang penting-penting aja gitu. Yang penting-penting atau yang diobrolkan adalah nilai ibadah. Nggak usah itu beli baju di mana, kredit apa cash, bisa ditawar apa enggak gitu. Ada diskonan apa enggak, itu udah nggak penting lagi gitu. Tetapi bagaimana kita berbicara yang nilai ibadah, bernilai ibadah. Misalnya ketika habis pengajian ada sebuah hadis, ayo kita bahas gitu. Habis baca Al-Quran kita baca artinya, boleh ceritakan kepada anak kita gitu. Karena apa? Itu dilipat gandakan pahala. Bulan Ramadan yang tidak sia-sia, betapa banyak kelipatan dari pahala ibadah kita sekecil apapun. Kemudian yang paling makbul lagi adalah menjelang berbuka gitu. Menjelang berbuka, jangan turun tangan ini terus sampai dengan waktunya berbuka gitu. Kalau memang makanan di hadapan kita menggoda, nggak usah ditaruh dulu makanan gitu. Kalau di rumah, kalau di masjid bagaimanapun harus ditaruh minum ya, minum dulu gitu. Adalah apa? Jangan turun tangan kita untuk berdoa kepada Allah, terutama mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Target kita di bulan Ramadan adalah Allah menghapus semua dosa-dosa kita dan kemudian apa? Mendapatkan 80 tahun beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, ini tahapan-tahapan yang akan kita ikuti sampai dengan Ramadan nanti gitu. Ini masih ada 2 hari. Besok 1 hari ya. Tinggal 1 hari lagi bagaimana tadi Allah hapus semua dosa-dosa kita. Ya, Allah terima dengan kebahagiaan kita memasuki ke dalam Ramadan dan Allah memberi kesempatan kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa dikatakan maksimalkan kita dalam beribadah, fastabiqul khairat. Di dalam keluarga coba tanya, kamu sudah juz berapa? Baca Qur'annya udah berapa juz? Saling seperti itu, setiap malam ditanya untuk mengingatkan, bukan untuk sombong-sombongan. Kita udah nggak lagi model-model sombong. Boleh kita tanya sama teman kita untuk memberi semangat. Kalau niat kan kita yang tahu, kamu sudah berapa juz? Aku sudah 15. Hah? Teman udah 15 juz, saya baru 8 juz. Langsung kita kejar gitu. Dan jangan lupa bukan hanya membaca Al-Quran tetapi mentadaburinya gitu. Mengkaji Al-Quran itu gitu. Kita kan semua udah punya ya Al-Quran yang ada artinya. Satu persatu kita kaji, ini apa maksudnya. Kalau ada yang bisa kita tanyakan apa ini maksudnya. Kalau belum ada yang bisa kita tanyakan, baca aja terus. Baca aja terus berulang-ulang. Baca Qurannya, baca artinya. Baca Al-Qurannya, baca artinya gitu. Kalau saya lebih fokus kepada kualitas daripada bacaan Al-Quran dan mengkaji artinya dibanding jumlah daripada berapa kali khatamnya gitu. Jadi mungkin saja setiap habis sholat 2 lembar baca Quran, 2 lembar arti. Kita mungkin akan ketinggalan dengan orang yang hanya membaca Al-Quran aja. Tetapi sesungguhnya tadi setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah kualitasnya gitu. Kualitas daripada ibadah itu sendiri gitu. Nah, dan bermohon kepada Allah untuk bisa memasuki bulan Ramadan itu dengan pertolongan Allah.
Kita tidak bisa melakukan sholat dengan khusyuk tanpa pertolongan Allah. Jangankan melakukan sholat, mengingat Allah saja kita masih butuh pertolongan Allah, ya kan? Doanya gimana? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa mengingatmu. Karena sesungguhnya manusia itu banyak sekali, dunia ini adalah permainan, dunia ini adalah senda gurau, dunia ini adalah melalaikan yang membuat kita apa? Lupa terhadap Allah. Maka setiap saat, ya Allah, tolong aku untuk selalu mengingatmu dan mengerjakan ibadah sebaik-baiknya, gitu. Ya. Kembali lagi, di bulan Ramadan adalah tadi banyak sekali amalan-amalan yang akan mempercepat percepatan kita untuk bisa mendapatkan pahala yang banyak, gitu. Pahala yang banyak. Tadi kan kita akan fastabiqul khairat, memaksimalkan ibadah. Maka yang perlu kita siapkan juga adalah ilmu pengetahuan, gitu. Jangan sampai setelah Ramadan, emang ada ya ibadah yang lebih baik daripada 80 tahun. Nah, kita bukan lagi tentang soal minum batal nggak puasanya, gitu. Tetapi bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bernilai pahala berlipat ganda. Sehingga kita tahu, oh ternyata di 10 malam terakhir itu ada satu hari yang melesatkan manusia menjadi punya amalan ibadah 80 tahun. Bagaimana caranya? Gitu. Jadi ilmu pengetahuan adalah juga bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan, gitu. Sebelum Ramadan, bekal kita memasuki adalah bawa itu semua dosa-dosa kita. Ngaku sama Allah, tersungkur hina di hadapan Allah. Betul-betul kita kuliti, kita ngaku sama Allah dan mohon ampun kepada Allah, gitu. Kemudian tadi ilmu pengetahuan bagaimana supaya Ramadan berlalu tidak sia-sia. Jadi banyak sekali orang yang setelah Ramadan ya itu nggak ada perubahan sama sekali, gitu. Nggak ada perubahan sama sekali. Karena sesungguhnya ketika bulan Ramadan, ketika amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan itu, tanda-tandanya setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi, rajin sholatnya, rajin ngajinya, baik terhadap sesama, gitu. Jadi barometer Allah terima ibadah kita di bulan Ramadan adalah setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu. Dan kalau kita menjadi orang yang baik, menjadi lebih beriman, bertakwa, insya Allah gugur semua dosa-dosa kita, gitu. Ingat di dalam surat At-Takwir disebutkan yauma tublas sarair. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tublas sarair malahum min quwwati wala nasir. Ada pada suatu hari, ya, kita semua akan masuk ke situ. Kita semua akan mendatangi satu hari di mana Allah buka semua dosa-dosa kita, gitu. Semua kelakuan kita Allah buka pada suatu hari, gitu. Dosa-dosa yang belum Allah ampuni itu dilihatkan sama kita dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menolong kita. Kalau sudah di akhirat, ketika kita menerima kitab, ya, yang di dalamnya tulisan semua kemaksiatan, dosa-dosa, juga ibadah kita diberikan, yaumat tublas, Allah buka semua itu. Dan pada saat itu tidak lagi kita bisa mohon ampun, tidak lagi kita bisa minta diskon, tidak bisa lagi kita bisa minta penghapusan, dan semua tulisan itu jelas terbaca di situ. Sampai-sampai orang-orang yang berdosa itu ketakutan, gitu. Ketakutan dan wajahnya itu penuh penderitaan sambil berkata, ya wailatana mali haza kitab, gitu. Ya Allah, ini kitab apa? La sogirata wala kabiratan illa aswa. Tidak ada sekecil apapun kecuali tertulis di situ, gitu. Kecuali semua tertulis. Oh, pada saat ini kita gini, pada saat ini kita begini, semua tertulis, gitu. Terbuka itu semua dan tidak ada lagi salah input, gitu. Semua pas dengan apa yang kita lakukan. Kita pada saat ini meninggalkan sholat 4 rakaat, tertulis 4 rakaat, nggak ada tambahan 0, gitu.
Nggak ada salah-salah input, semua jelas. Nggak ada satupun malaikat yang bisa kita sogok. Tolong ya, yang itu dihapus, yang ini dinaikkan, kebaikan kita dinaikkan, dosa kita dikurangi. Nggak ada seperti itu gitu. Nah, mumpung kita belum sampai di yaumatublas saroir itu, masih di dunia, masih yang Allah katakan, seandainya kamu datang dengan dosa seperut bumi, akan aku ampuni, tidak akan aku pedulikan lagi. Artinya nggak akan aku ungkit-ungkit lagi, aku ampuni kalau kamu datang mohon ampun. Seandainya kamu datang dengan dosa setinggi langit dan kamu mohon ampun padaku, akan aku ampuni, tidak akan aku pedulikan lagi, tidak akan aku ungkit-ungkit lagi. Dan terutama tadi bulan Ramadan, di mana pengampunan Allah terhadap dosa-dosa itu begitu mudahnya, jangan sampai kita terlewat begitu saja. Jangan sampai kita masih meninggalkan dosa yang tidak terampuni hanya karena kita lalai, kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini sudah ada surat cinta dari Baru. Baik, untuk sesi pertama saya tutup dulu. Silakan Baru. Demikian tadi sesi pertama dari Bunda Afrikanus sudah membuka wawasan kita untuk semakin apa target kita di dalam Ramadan kali ini. Target kita adalah target kita adalah Allah menghapus dosa-dosa kita yang sudah kita pernah lakukan di waktu-waktu yang dulu, dan target kita adalah dengan Ramadan ini akan memberikan kita kebaikan-kebaikan karena kita berfastabil khairat, kita akan berlomba-lomba melaksanakan ibadah yang sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya. Kita memberikan kesempatan kepada dua penanya, satu ibu, satu bapak. Oh, bapak jauh. Bapaknya banyak juga di sisi samping ya. Ada hadiah. Ibu mohon berdiri, sebut namanya. Agak keras soalnya ini kabelnya sampai sini aja. Monggo dipersilakan untuk ibu bunda-bunda yang mau bertanya, berdiri ya, sebut nama dari mana. Monggo ibu. Ada hadiah. Nanti ada hadiahnya loh bunda-bunda. Mau nanya Bu Harmini ada. Monggo ibu bunda. Bu Harmini. Berdiri. Gitu. Agak keras aja ya. Panjang. Tak boleh sakmene ndok. Jalan. Sabar. Itu. Enggak dengar. Dan pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka saya mau tanyakan, bagaimana untuk menolak ajakan teman untuk berbuka puasa sementara sholat maghrib kita tinggal. Lagi satu lagi. Mbak Harmini. Mbak Harmini tanya. Mbak Harmini satu tanya. Hah? Dua itu. Maju aja, maju. Tiarap tekan. Satu lagi ya penanyanya, nanti waktunya keburu maghrib. Sesuai maghrib. Assalamualaikum. Si Jine Bu Harmini wis maju ya. Ya, Ustaz mau nanya waktu-waktu mau kita berdoa itu ketika kita menjelang berbuka puasa. Tuh. Nah, sementara biasanya ibu-ibu sibuk ya dengan persiapan berbuka puasa. Apalagi yang bertugas di masjid persiapan takjil Ya. dan sebagainya. Ya. Nah, gimana suasananya? Ya. Assalamualaikum. Satu lagi sisa nih. Pak Armin. Saat ya kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imsak. Ya.
Oh. Oh. Ya. Ya. Baik, tadi pertanyaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana ketika mendapatkan ajakan teman untuk buka bersama di luar ya. Sementara kadang-kadang melewati waktu maghrib. Terus yang kedua adalah bagaimana ketika kita harus mempersiapkan makanan kalau seorang ibu, baik itu di masjid maupun di rumah juga pasti seorang ibu itu mempersiapkan makanan. Jadi pertanyaan yang pertama bagaimana ajakan teman ya. Ini adalah bulan-bulan yang Allah begitu royal dalam meningkatkan pahala. Juga begitu royal dalam mendiskon dosa-dosa kita, bahkan menghapusnya, bahkan dikatakan seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau Allah terima semua amal ibadah kita, Allah terima semua puasa kita, maka kita akan berakhirnya Ramadan kita akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Tetapi bukan berarti artinya pasti hadiahnya besar, godaannya juga besar. Pasti godaannya juga besar. Ada beberapa ustadz yang mengatakan ketika bulan Ramadan perjalanan itu yang terbaik adalah rumah masjid gitu. Rumah masjid, sampai saya tuh tidak pernah mau berjalan jauh gitu. Berjalan jauh karena apa? Takut ketinggalan sholat di masjid. Dan bagaimana kalau nanti diajak buka bersama? Buka bersama juga mungkin ada sebagian saudara-saudara kita di Salafi mengatakan tidak makruh hukumnya untuk buka bersama. Tetapi sebagian lagi mengambil manfaat bahwa silaturahmi itu juga baik, syiar juga baik. Maka kalau memang harus buka bersama di luar, kita sudah katakan apa isinya dari buka bersama itu. Aku nggak mau ada waktu di bulan Ramadan itu yang sia-sia, yang logo. Kita cuma makan minum kemudian bersenda gurau, akhirnya lupa sholat maghrib gitu. Saya mau buka bersama, kemudian kita minum dulu, mungkin sebelumnya dengan tausiah gitu, sebelumnya dengan tausiah, minum, habis itu sholat, habis itu baru makan. Tetapi ada satu hadis mengatakan apabila makanan sudah tersaji, kita sedang berpuasa, kita boleh makan dulu. Maka yang dibolehkan makan dulu adalah makan secukupnya, sehingga kita tidak sampai melewati waktu maghrib. Jelas kalau seandainya kita puasa tapi tidak sholat maghrib gitu, kita puasa tapi tidak sholat maghrib, ya jelas itu bagaimana kadar dari puasa itu hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga. Jangankan sholat maghrib, kita puasa tapi kita masih bergibah, ngomongin orang, menyakiti orang, itu aja sudah tidak dapat pahala gitu, apalagi sampai tidak sholat. Jadi pandai-pandai kita memilih, kalau seandainya banyak sekali jadwal buka bersama, pandai-pandai kita memilih mana yang bernilai akhirat atau hanya bersenang-senang gitu. Kita harus bisa, saya mau datang tetapi ada tausiahnya ya, supaya sebelum acara kita tidak ngobrol gitu. Kadang-kadang kalau nggak ada tausiahnya kan menunggu buka kita ngobrol gitu. Mending kalau kita menunggu buka kita berdoa. Ayo kita sama-sama berdoa, nggak masalah. Tapi kalau ngobrol ada waktu mustajab yang kita sia-siakan gitu. Jadi lebih baik kita minta untuk bisa ada tausiahnya, dan kemudian jangan sampai waktu sholat maghrib hilang. Dan yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana seorang ibu yang harus menyiapkan makanan gitu. Jadi jangankan dia menyiapkan makanan untuk berbuka, tidur aja bisa dinilai ibadah gitu ya. Kalau tidurnya itu adalah saya tidur dulu supaya nanti saya bisa sholat malam, saya tidur dulu supaya nanti saya bisa ngaji yang panjang ya,
gitu. Jadi jangankan menyediakan makanan untuk orang yang berbuka, kita tidur aja beribadah. Artinya boleh-boleh aja memang tugas seorang ibu menyiapkan makanan bagi anak-anaknya, atau petugas masjid menyediakan makanan bagi jamaahnya. Dan jangan salah, memberi makan orang berbuka itu pahalanya apa? Pahalanya adalah puasa orang itu untuk kita, pahalanya tanpa mengurangi pahala orang itu sendiri, ya. Kalau saya dulu waktu pernah puasa di Masjidil Haram di Mekah, itu sudah disediakan makanan untuk berbuka. Lalu kapan? Masa saya selama 30 hari tidak pernah ngasih makanan orang berbuka, gitu kan? Padahal itu kan pahalanya besar, mendapatkan pahala puasa dari orang itu. Akhirnya apa? Saya duduk di air Zam-Zam. Saya duduk di air Zam-Zam, setiap ada yang ngambil, saya datang, saya ambilin, saya kasih gelasnya. Saya ambilin, saya kasih gelasnya, gitu. Berharap tetap mendapatkan pahala dari berbuka. Jadi banyak cara. Kalau kita tidak bisa dengan kantong kita, ya tadi bantu orang-orang yang sedang menyiapkan takjil, gitu. Terus kemudian bantu, misalnya ada makanan gitu, kasih ke orang gitu. Jadi jangan sampai kita lewatkan lagi ada pahala besar buat kita, yaitu memberi makan orang berbuka. Memberi makan orang berbuka, ya tadi seorang ibu insya Allah pahalanya lebih banyak karena menyediakan makanan untuk berbuka. Tapi jangan lupa ini mulut dijaga. Jangan sambil buka sambil menyediakan ngedumel. Enak aja sih Bapak makan di masjid. Aku udah capek-capek masaknya gitu. Atau jangan sambil ngedumel, tetap dengan zikir. Jadi jangan pernah lepas dari zikir, karena tujuan kita ada tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita, membersihkan titik-titik hitam yang dalam hati kita, supaya kita ketika keluar dari bulan Ramadan bersih, ringan, seringan-ringannya daripada dosa, dan kita siap Allah mengambil kapanpun itu, ya. Dan yang terakhir, imsak adalah menahan diri. Imsak itu atas kata dari menahan diri, artinya ketika sudah ada imsak kita menahan, jangan semua dimakan, ini sih makan. Kita siap-siap bentar lagi tiba-tiba azan gitu. Tapi masih boleh kita makan kalau memang kita masih harus makan. Gitu, misalnya nasi yang di piring ya kita habiskan, minum yang di gelas kita minum gitu. Tapi jangan sampai nyari-nyari dulu. Ini udah imsak kita baru bikin sirup, bikin gitu, akhirnya azan gitu. Jadi itu artinya untuk supaya kita bisa menahan diri. Dan itu ingat-ingat, waktu imsak juga adalah waktu makbul gitu. Jadi kalau bisa setelah kita makan sahur, di tiap makan sahur juga makbul, kita lebih baik berdoa gitu ya. Kita lebih baik berdoa. Pokoknya target hidup kita adalah hanya menambah zikir, sholat, puasa, memberi makan, berbuat kebaikan demi kebaikan, itu aja gitu loh. Jangan berangan-angan nanti kalau puasa aku mau ke tetangga, aku mau nagih utang gitu. Aku mau bikin baju yang bagus. Ya, kadang-kadang itu tadi godaan-godaannya, kita harus bikin kembaran gitu ya. Kita harus beli baju anak-anak, kalau mau beli baju sekarang gitu. Jangan ambil pada waktu bulan Ramadan. Kalau kita masih punya usaha, misalnya bikin kue untuk dijual gitu kan, wah enak-enakan itu orang pada ibadah, aku masih harus bikin kue karena harus dijual gitu. Maka ketika bikin bawa pakai zikir gitu. Pakai zikir, setelah selesai alhamdulillah, terus zikir. Insya Allah itu juga bernilai ibadah gitu ya. Udah itu. Kalau udah kita tutup dengan berdoa. Ya. Demikian yang sudah disampaikan oleh Bunda Hajah Nurretanius membekali kita bekal Ramadan kita. Insya Allah kita dibekali dengan ilmu. Sekarang akan dibimbing doa jelang Ramadan ini akan dibimbing oleh Bunda Hajah Nurretanius. Kita buka hati kita, istighfar 3 kali dan dipersilakan. Ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Saat ini yang di hadapan kita adalah yang maha mengabulkan semua doa-doa kita, yang maha mengampuni dosa-dosa kita, yang banyak memberikan karunia kepada kita, yang kepadanya lah kita bergantung dan memohon pertolongan,
yang kita tidak ada daya upaya kekuatan kecuali yang Allah berikan kepada kita. Ya. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah ya Rabbi, yang jiwa ini dalam genggaman-Mu, kami berkumpul di sini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa-dosa, tersungkur hina di hadapan-Mu, menyerahkan semua dosa-dosaku padamu untuk diampuni. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa-dosaku yang merajai ini ya Allah, yang telah memenuhi ruang hatiku. Lembutkanlah hatiku ya Allah. Terimalah dosa-dosaku untuk Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Hamba bersyukur atas karunia-Mu, diberi kesempatan untuk memasuki bulan yang mulia. Ya Allah, jadikanlah kami datang dalam kelembutan hati, dalam kekuatan iman dan takwa kami. Atas pertolongan-Mu kami untuk mengingat-Mu. Tolonglah kami ya Allah, beri kekuatan kami, kemampuan kami untuk bisa beribadah kepada-Mu. Beri kami keikhlasan, kesabaran untuk melakukannya. Ya Allah, kami datang dengan lumuran dosa yang banyak ini. Hanya Engkau-lah yang bisa menghapusnya. Hanya Engkau-lah yang bisa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan turunkan tangan ini kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau bangkitkan kami dari tempat tidur kami kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, pada hari yang mustajab ini, Hamba mohon padamu, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang saat ini kami tidak lagi bisa memeluknya. Tolonglah ya Allah, balaslah semua kebaikan-kebaikan